Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda semua berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, kembali di bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang mengajak Anda, khususnya anak-anakku sekalian yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika, yaitu matematika pra-KPM. Nah, kesempatan ini pokok bahasanya masih di turunan ya, diferensial. Materinya adalah turunan perkalian dua fungsi. Nah, ini langsung saya tuliskan rumusnya ya, langsung kita gunakan saja. Nah, ini sebagai suatu contoh ya, ini kita misalkan fungsinya itu kita misalkan sama dengan Y, dan Y sama dengan fungsi U kali V ya, ini dua-duanya adalah merupakan ini merupakan fungsi X. Nah, maka turunan dari Y ditulis Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ya, diperhatikan. Sebenarnya sih bisa dibolak-balik ya. U V aksen ditambah U aksen V ya. Tapi agar supaya tidak keder, ya, keder tahu ya, yaitu adalah U dulu diturunkan, kalikan V ditambah U kali V aksen, baru V-nya yang di turunan V-nya ya. Oke. Sekarang untuk agar lebih jelas kita buat contoh. Nah, ini contoh Y sama dengan perkalian dua faktor. Ini faktor pertama 4x kurang 5, faktor kedua 3x tambah 4. Katakan faktor pertama ini adalah U, faktor kedua V. Ya, maka kita bisa mencari masing-masing turunannya terlebih dahulu. Turunan U adalah 4. Ya kan? Ini kan negatif 5 itu 0 ya turunannya. 4x turunannya 4. Kemudian yang 3x tambah 4, ini kita misalkan V, turunannya berapa? Adalah 3. Ya oke ya, semakin tahu ya. Kita tidak lagi dari awal lagi ya. Baik, sekarang kita cari turunan dari Y. Jadi Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Sama dengan kita kalikan ini, kalikan 12x kalikan itu adalah 16, kemudian ini negatif 15 dan ini adalah 12x. Jadi hasilnya adalah ini. Kalau dijumlahkan jadi 24x tambah 1 ya, itu adalah turunannya. Baik, sekarang coba bandingkan. Kalau dua faktor ini kita kalikan terlebih dahulu. Nah, kita kalikan 4x dengan 3x. Ya kan, 4x dengan 4. Negatif 5 dengan 4. Jadi ini setiap suku pada faktor pertama dikalikan dengan setiap suku pada faktor kedua. Ya kan, gitu kan. 4x kalikan dengan setiap suku kedua, dan negatif 5 juga dikalikan dengan setiap suku yang ada pada faktor kedua. Hasilnya apa? Ini hasilnya. Ya, 4x kali 3x hasilnya adalah 12x kuadrat. 4x kali 4, 16x. Negatif 5 kali 3x, ini negatif 15x, dan negatif 5 kali 4 adalah negatif 20. Ini jadikan satu, ini kan sejenis ya, 16x dan 15x. Ya, jadi berapa? 1x ya.
Sekarang diturunkan Y aksen. Ini apa turunannya nih? 12 X kuadrat adalah 24X. X adalah turunannya 1. Negatif 20, 0 ya. Bagaimana? Sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Baik, yakin ya sekarang ya? Anda yakin rumus ini adalah betul ya? Oke, kita ambil contoh yang berikutnya, yaitu contoh berapa kedua tetap menggunakan rumus ini ya. Y sama dan U kali P, maka Y aksen sama dan U aksen P ditambah U P aksen. Contoh 2, tentukan turunan dari, nah ini, oke, U-nya X tambah Y sama dengan ini ya, katakan U, ini B ya, jadi U-nya adalah X tambah 2, UV-nya adalah 3X kuadrat kurangi 5X, turunannya masing-masing, ini U turunannya 1, sedangkan P turunannya berapa nih, 6X kurangi 5, ini negatif 5X turunannya adalah 5, 3X kuadrat berapa, 6X. Oke, sekarang kita cari turunan Y. Turunan Y adalah U aksen V, U aksen 1, B-nya ini ya, oke, ditambah U kali V aksen, V aksennya ini ya kan. Sekarang sederhanakan, 1 dikalikan dengan setiap suku yang ada dalam kurung, kemudian ini 2 faktor ya, X kalikan 6X, X kali negatif 5, 2 kali 6X, 2 kali negatif 5. Hasilnya apa? Oke. Nah, hasilnya kita lihat ini. Ya, oke ya. Berapa ini? 3X kuadrat kurangi 5X, ya kan? Ini kan 1 kan kali ini dalam kurung. Kemudian berikutnya X kali 6X, 6X kuadrat, X kali negatif 5, negatif 5X, 2 kali berapa 6X, 12X, dan 2 kali negatif 5, negatif 10. Sekarang yang kuadrat kita jadikan 1, ya apa, X kuadrat jadikan 1, yang X dengan X ya, dan terakhir adalah apa, bilangan konstan. Hasilnya apa? Kita kumpulkan 3X kuadrat dengan 6X kuadrat, 9X kuadrat, negatif 5X dengan negatif 5X, dan 12X ini ya, ini dan ini 10X, tambah lagi 12X, kemudian kurangi 10, ini berapa nih? Ini adalah 2X ya, sehingga didapatkan Y aksen sama dengan 9X kuadrat tambah 2X kurangi 10. Ya oke, oh masih dibandingkan supaya yakin baik. Kita kalikan berapa? 3X pangkat 3 itu berapa? Negatif 5X. Ini berapa? 6X kuadrat. Ini berapa? Adalah negatif 10X, ya kan? Baik, kita tulis. Nah ini kan, nah kuadrat dengan kuadrat ini dijadikan 1 nih, berapa hasilnya? Adalah 1X kuadrat ya, yang kuadrat nih. Ini tetap, ini juga tetap. Oke, nah ini hasilnya. Sekarang kita turunkan ya aksen, ya kan? Ini berapa nih? 9X kuadrat ya kan? Ini 2X, ini 10. Bandingkan dengan ini, bagaimana hasilnya? Adalah sama. Baik, ya cukup jelas ya. Baik, cukup jelas ya. Oke, berikutnya ada yang ketiga ya, ini sedikit agak unik hitungannya ya. Ini sub fx sama dengan akar x kali 2x tambah 8. Diminta atau dicari apa? F absen 4, jadi x-nya 4. Nah, nilai turunan untuk x sama dan 4 ya, gitu bacanya. Baik, fx kita nyatakan, oh ya ini rumusnya tetap tadi ya,
pakai yang ini, tetap rumusnya kita pakai itu. Sekarang ya yang fx ini kita nyatakan dengan bentuk perkalian. Ini U ya, akar X U, sedangkan 2X tambah 8 adalah V. Ya, nah U ini akar X apa, bisa ditulis apa? X pangkat setengah. Oke, sedangkan yang V adalah V adalah 2X tambah 8. Sekarang turunan U apa? Setengah X, ya kan ini pangkatnya untuk pengali ya, masih ingat ya. Kemudian pangkatnya tuh kurang 1. Setengah kurang 1 berapa? Setengah ya, negatif setengah nih. Oke, yang ini P turunannya adalah 2 ya. 2X turunannya 280 ya. Oke, sekarang kita gunakan rumus ini. Maka Y aksen sama dengan apa? U aksen. Ini U aksen, ya kan? Nih, ya sama ya, kalikan P ditambah U dikalikan P aksennya 2 ya kan, betul kan? Ya. Sekarang perkaranya tinggal apa? Hitung-hitungan nih. Kita kalikan nih. Dikalikan dengan setiap suku yang ada dalam kurung ya kan, gitu kan. Oke, kalau ini tahu ya, hasilnya berapa ini? 2X pangkat setengah. Nah, sekarang yang ini. Kita hitung berapa ini? Setengah kali setengah X pangkat setengah minus setengah kali berapa? 2X. Hasilnya berapa? Ini 2 kali setengah 1. Ini X pangkat 1. Ini pangkat setengah. Pangkatnya dijumlahkan ya. Iya, jadi setengah ditambah 1 apa? Setengah apa ditambah minus setengah ya. 1 ditambah minus setengah ditambah 1 adalah jadi setengah. Jadi pangkatnya setengah. Oke, kemudian ini kali ini yang bisa dikalikan apa? Setengah kali 8 ya. Setengah kali 8 adalah 4. X pangkat minus setengah. Oke. Baik, kita lanjut. Ya, ini kita tulis. Oke. Ini tadi hasilnya adalah X pangkat setengah ya, yang ini. Sedangkan yang ini adalah 4X pangkat minus setengah. Terus yang ini adalah 2X pangkat setengah. Nah, sekarang yang X pangkat setengah dijadikan 1. Ini ada 1X pangkat setengah, ini ada 2X pangkat setengah. Jadi ada 3X pangkat setengah ditambah dengan 4X pangkat minus setengah. Ya, oke. Baik, nah sekarang untuk F absen 4, ya diganti X-nya dengan 4. 3 kali 4 pangkat setengah. 4 pas setengah itu 2. Kalikan 3 jadi 6. Ini berapa ini? Ini adalah 4 pangkat minus setengah. 4 pangkat minus setengah itu berarti berapa? Berarti kalau ini 4 itu kan 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikalikan dengan berapa? Pangkatnya setengah, minus setengah. Jadi 2 pangkat min 1 ya. Iya, 2 pangkat min 1 dikalikan dengan 4. Ya, 2 pangkat min 1 itu sama dengan seperdua. Berarti ini jadi seperti ini. Ya, oke. Ya, jadi ini adalah 4 kali 2 pangkat min 1 sama dengan 4/2. Ya, hasilnya berapa? Akhirnya didapatkan, ini tadi berapa? 6. 6 ditambah 2, 8. Nah, suruh bandingkan nih. Bandingkan, ayo. Bandingkan. Ya, ini hasilnya berapa nih? Dikalikan dulu ya. Hasilnya adalah 2X pangkat 1/2 ya. Ini pangkat 1, ini setengah. Terus ini kali 8. Berarti berapa? 8X pangkat setengah. Kan gitu kan? Ya, ini kan? Baik. 2X pangkat berapa nih? 3/2, 1/2 kan? Ini X pangkat 1/2 berarti pangkat 3/2.
Ya, ini 8 pangkat setengah. 8x pangkat setengah. Oke, nah sekarang turunannya sekarang. Nah ini. Nah, 2 dikalikan 3/2 kali. Nah ini 3/2 pangkatnya turun 1. Jadi pangkat berapa? Pangkat setengah. Karena turun 1 berarti turun 2/2 ya. Jadi tinggal setengah pangkatnya. Terus ini 8 kali setengah X pangkat. Nah ini pangkat setengah kurangi 1. Jadi pangkat minus setengah. Jadi hasilnya berapa ini? Disederhanakan jadi 3x pangkat setengah ditambah 4x pangkat minus setengah. Oke, gitu. Kalau sekarang x-nya kita ganti dengan 4. Nah, berapa? Ya, seperti ini kan. 3 kali 4 pangkat setengah berapa? 2. Ini tadi berapa? 4 pangkat minus setengah berarti berapa? 2 sama dengan 2 pangkat minus 1 sama dengan per 2. 4/2 2 ya. Oke. Jadi hasilnya adalah sama dengan 8. Sama ya. Oke. Oke, yakin ya. Baik, sekarang ada soal latihan nih. Ya, saya rasa bisa ya. Tidak sulit ya, tidak sulit. Lihat contohnya, kemudian kalau ada kesulitan, diskusikan dengan teman-temannya. Atau dibahas di kelas saat pertemuan. Baik, anak sekalian, silakan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP bersama-sama Pak Jana belajar matematika. Matematika apa anak sekalian? Matematika pra KBM.